Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Debi. Selamat pagi Pak Ini. Terima kasih ya kemarin sudah mengizinkan saya untuk masuk kelasnya Pak Debi. Iya, Ya. sama-sama. Oke, kalau boleh tahu nih, boleh diceritakan sedikit nggak perasaannya Pak Debi selama melakukan praktek supervisi ini selama pembelajaran? Saya ikut melihat ini perasaannya gimana Bapak? Ya, tentu saja senang Bu. Senang ya. Boleh dijelaskan lebih detail nggak senangnya ini? Senang yang seperti apa? Kenapa kok senang? Bisa dijelaskan lebih jelas gitu. Ya, karena kita bisa mungkin berbagi satu sama lain Ibu. Kemudian dapat masukan dari Bu Aini juga tentang kekurangannya apa. Seperti itu. Oh, begitu. Nah, dari hasil setelah Pak Debi melakukan pembelajaran ensemble musik ya Pak kemarin ya, ensemble musik, bisa diceritakan hal-hal yang menurut Pak Debi di dalam Pak Debi mengajar tersebut, hal yang menurut Pak Debi paling mengesankan, ada nggak Pak? Yang paling mengesankan ya di luar ekspektasi, mungkin anak-anak itu lebih cepat menerima materi Bu. Lebih cepat Dengan adanya, kemudian anak-anak lebih tertarik ya, karena pembelajaran penilaian itu menggunakan sistem kuis dan lain-lain. Berarti menggunakan sistem kuis ya Pak ya ini dalam pembelajarannya dari segi asesmennya begitu ya Pak. Terima kasih Pak Debi sudah menjelaskan tentang pengalaman yang mengesankan begitu ya. Ada asesmen yang menarik melalui kuis, kemudian pembelajaran juga pakai ensemble gitu ya. Nah, dari pengalaman Pak Debi mengajar kemarin itu dari rentang angka 1 sampai 10, menurut Pak Debi tingkat kesempurnaannya itu ada di angka berapa? Di angka 8,7. Oh, 8,7. Berarti belum sempurna ya 8,7. Nah, sisanya ini berarti 2,37-nya ini kok 2,37. 1,7-nya ini kemana Pak? Apa yang melatar belakangi Pak Debi mengatakan hanya 8,3 ini? Karena ada mungkin beberapa administrasi saya yang kurang komplit mungkin ya. Oh, administrasi yang kurang komplit. Oke. Berarti tujuan obrolan kita hari ini nanti saya dan Pak Debi mau bagaimana saya mampu mengembangkan Pak Debi untuk mengeluarkan ide-ide barunya begitu ya Pak, supaya keluar ide-ide baru sehingga administrasi yang dianggap kurang komplit tadinya bisa menjadi lebih sempurna. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Amin. Oke. Nah, menurut Pak Debi sendiri administrasi yang komplit itu yang seperti apa Pak Debi? Ya, meliputi semua perangkat pembelajaran dari RPP, kemudian silabus, kemudian protopromes dan lain-lain yang berhubungan dengan pembelajaran. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah LKPD. LKPD. Iya, saya juga baru mulai membuat LKPD kemarin itu, jadi mungkin belum begitu memahami tentang apa itu LKPD. Oh begitu, berarti dalam hal ini yang menurut Pak Debi masih kurang, kalau saya simpulkan dari pembicaraan Pak Debi adalah kekurangannya ada di LKPD begitu ya Pak ya. Boleh dijelaskan lebih rinci nggak LKPD yang baik menurut Pak Debi seperti apa, dan LKPD yang dialami Pak Debi saat mengajar kekurangannya ada di mana? Kalau LKPD itu kan saya sebelumnya kan sepengetahuan saya kan hanya berupa mungkin soal-soal ya. Ternyata lebih dari itu, LKPD itu lebih rinci menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkahnya juga. Nah, itu mungkin yang belum saya tulis di LKPD. Oh, berarti yang melatar belakangi atau menyebabkan Pak Debi sehingga membuat LKPD yang harusnya lengkap, ada runtutannya, anak mudah memahami, itu latar belakang Pak Debi kok tidak membuat seperti itu? Yang latar belakangnya apa Pak? Nah, itu mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya Bu tentang LKPD. Oke, keterbatasan pengetahuan ya Pak ya. Iya. Nah, berarti dalam hal ini kekurangan Pak Debi fokusnya adalah
keterbatasan pengetahuan gitu ya Pak. Nah untuk langkah kedepannya ini untuk mengatasi kekurangan tersebut LKPD yang belum sempurna yang bisa dilakukan Pak Debi kedepannya apa Pak? Ya tentu saja akan melengkapi LKPD, mencari referensi baik dari sumber-sumber tertulis maupun tanya ke beberapa teman yang sudah pernah membuat, sudah komplit, sudah bagus LKPD-nya. Mungkin dari teman-teman guru lain dari luar sekolah yang pernah membuat. Pak Debi menyebutkan banyak sekali rencana-rencana ini ya untuk membuat LKPD yang lebih baik gitu, dari mulai searching begitu ya, kemudian tanya ke rekan sejawat, kemudian belajar secara mandiri. Nah, dari beberapa yang Pak Debi sebutkan tadi, yang paling efektif menurut Pak Debi itu rencana yang mana ini Pak? Yang menurut Pak Debi paling pertama kali paling efektif harus saya lakukan? Ya, tentu saja yang terdekat yaitu berkomunikasi dengan rekan sejawat Bu. Berkomunikasi dengan rekan sejawat. Nah, untuk menentukan rekan sejawat ini Pak Debi apakah rekan sejawat yang se-NGMP semapel atau lintas mapel atau bagaimana Pak Debi? Kalau semapel kebetulan di sekolah kita kan hanya guru seni budayanya cuma satu. Jadi saya harus mencari dari sumber mapel yang berbeda. Kita sumber mapel yang berbeda. Nah, untuk Pak Debi sendiri ini LKPD ini harapannya nanti setelah Pak Debi sudah belajar, sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, harapan kedepannya ini LKPD yang terbuat nanti setelah diperbaiki menjadi lebih sempurna, itu menjadi LKPD yang seperti apa Bapak? LKPD yang isinya memuat tentang bukan hanya tentang soal-soal saja. Di situ sudah ada langkah cara mengerjakan, kemudian soal-soalnya, kemudian beberapa ringkasan materi mungkin bisa. Kemudian kalau di saya itu ada partitur. Nah itu yang mungkin belum saya lampirkan. Partitur itu notasi baloknya Bu. Kalau saya tulis di papan tulis itu ternyata kurang efektif juga. Kalau dilampirkan di LKPD itu anak-anak bisa mempelajari di rumah. Oke, luar biasa Pak Debi mulai muncul ide-ide baru ya ini ya. Yang pertama mau melengkapi LKPD dari segi partiturnya, ringkasannya, kemudian langkah-langkahnya, dan langkah yang mau ditemui itu adalah mau bekerja sama dengan rekan begitu. Nah, menurut kira-kira ini mau dilakukan kapan Pak Debi rencananya ini? Secepatnya. Secepatnya ini bisa dibuat lebih jelas kapan waktunya? 1 minggu ini harus 1 minggu selesai clear. Oke, 1 minggu selesai clear. Nah, dari rentang angka 1 sampai angka 10 keberhasilan yang mau diraih Pak Debi dari awalnya 8,3 ini mau sampai ke angka berapa Pak Debi? 9,8. Hanya 9,8 ya Pak, bukan 10 ya. Kenapa angka 9,8? Karena 10 itu hanya kesempurnaan milik Allah. Oh begitu, berarti masih ada hal yang perlu diperbaiki begitu ya Pak ya. Kekuatan yang dimiliki Pak Debi ini supaya rencana-rencana tadi yang sudah dijabarkan itu berhasil booming sehingga mendapat angka 9, berapa tadi Pak? 9,8 ya? Kekuatan yang dimiliki Pak Debi apa ini Pak Debi? Usaha keras Bu. Usaha keras. Ya. Usaha keras itu usaha yang seperti apa Pak Debi? Usaha yang benar-benar ada niatan. Ada niatan. Oh berarti Pak Debi ini punya niat yang kuat, usaha yang kuat begitu ya, dan mandiri selain itu untuk belajar sendiri begitu ya Pak. Nah, komitmen Pak Debi terkait keberhasilan dari ide yang sudah digagas oleh Pak Debi, rencana yang akan dilakukan. Nah, komitmen yang dimiliki Pak Debi ini apa? Komitmen saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, untuk melengkapi, kemudian untuk belajar dari sumber-sumber yang sudah berpengalaman. Berarti Pak Debi ini yang akan dilakukan adalah senantiasa belajar dan memperbaiki diri begitu ya Pak.
Oke, luar biasa sekali Bapak seni budaya satu ini. Oke, selamat menjadi agen perubahan begitu ya Pak ya. Amin. Semoga rencana yang akan dilakukan ini berhasil. Terima kasih atas waktunya Pak Devi. Jangan lupa untuk ikut daftar PGP Angkatan 11. Sama-sama Bu. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua langsung. Saya langsung untuk memberikan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Aini, Pak Devi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Sehat ya? Sehat nih. Sehat. Setelah saya mendengarkan, melihat, kemudian mengamati ataupun observasi tentang percakapan antara Bu Aini dan Pak Devi dalam sesi pasca observasi, ini ada beberapa catatan. Mungkin ini kalau catatan saya kurang benar, ini nanti bisa dibenarkan kalau tidak sesuai. Ada beberapa catatan. Ini yang pertama, Bu Aini sebagai CGP, ini saya amati tadi dalam melakukan pasca observasi itu sudah melakukan coaching yang penuh kekeluargaan. Jadi tidak menempatkan diri sebagai supervisor di atas, kemudian yang di coach ataupun di sini Pak Devi itu sebagai bawahan, itu tidak, karena tujuan supervisi akademik atau coaching ini bukan untuk memberikan penilaian, tetapi untuk menemukan solusi ataupun ide-ide pengembangan dalam pembelajaran. Nah, ini tadi selama pasca saya mengamati antara Bu Aini dengan Pak Devi ini kedudukannya sudah setara dan penuh keakraban, penuh kekeluargaan, gitu ya. Yang dirasakan Pak Devi juga begitu, Bu Aini. Ya, betul. Kemudian yang kedua, ini Mbak Aini sebagai TKP ini sudah mampu menggunakan atau menerapkan teknik-teknik coaching, yaitu diantaranya mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang jelas, yang bisa menggali informasi di mana tujuan-tujuan dari coaching pembelajaran ini bisa tercapai. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan oleh coach, yaitu Bu Aini ini, bisa mengembangkan ide-ide baru dalam perbaikan yang diharapkan oleh seorang coach terhadap coachingnya. Ini misalkan di sini coachingnya ini mampu mengembangkan kekurangannya di dalam administrasi pembelajaran. Salah satunya di sini adalah LKPD, di mana terjadi yang masih miss antara LKS dengan LKPD, di mana LKS dan LKPD itu ternyata tidak sama, tidak hanya merupakan soal-soal yang harus dikerjakan, tetapi di situ mungkin ada materi yang dipelajari sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelumnya, ataupun informasi-informasi gambar grafis sebelumnya, sehingga anak-anak itu bisa mampu bernalar kritis. Ya, di sini kemudian juga dari kekurangan yang dimiliki dalam pembuatan LKPD, ini coachingnya mampu menentukan atau membuat solusinya. Jadi solusi ke depan untuk mengurangi kelemahan atau kekurangannya itu apa. Salah satunya tadi timbul beberapa alternatif, bisa mencari referensi, berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman-teman MKMP, kemudian juga
memperbaiki LKPD yang sudah ada. Nah, dari beberapa alternatif ini muncul satu gagasan yang lebih bisa diterapkan seperti itu, yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat. Kebetulan untuk satu sekolah ini hanya ada satu, maka bisa ditingkatkan di teman sejawat dalam lingkup bukan MGPS tapi MGMP, mungkin dalam satu kecamatan, satu kabupaten, itu lebih efektif. Demikian juga tadi ada ide dalam pembelajaran supaya not-not baloknya tadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menuliskan di depan dan mudah dipelajari oleh anak, bisa dipelajari di rumah. Tadi coachingnya Pak Debi punya ide baru, yaitu akan membuat partitur. Itu ya Pak, kalau nggak salah ya Pak. Nah, ini juga nanti segera diterapkan, di mana jangkauan waktunya yang disepakati atau diperkirakan adalah 1 minggu. Ya, 1 minggu ini sudah bisa selesai. Nah, ini pasca observasi, yaitu adalah merefleksi, kemudian juga memberikan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan dan juga komitmen dari seorang coach. Di sini kekuatannya banyak sekali, di mana coachnya ini mempunyai jiwa yang motivasi yang kuat, usahanya juga keras, kemudian semangat belajarnya juga tinggi. Jadi belajar, jadi long life education. Jadi belajar sesama guru, dengan murid pun kita juga belajar dengan respon dari murid itu. Kemudian komitmennya ini juga bagus, punya rencana yang dimana rencana itu akan segera dieksekusi selama 1 minggu. Itu ya kira-kira. Ada yang kelewatan atau mungkin ada yang tidak benar dari tangkapan yang saya dengar, saya lihat dan saya amati dalam pasca ini. Cukup sepertinya guys. Ya, terima kasih untuk pasca pada hari ini. Semoga Bu Aini ini sampai selesai, akhir dari CGP-nya menjadi GP, dan juga Pak Debi monggo untuk bergabung menjadi CGP angkatan 11, mumpung belum ditutup. Semoga sukses semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.